Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam channel Domba Gembala dalam konten Ngopi Absurd. Bersama saya Raden Mas Dewo dan saya Lex Luthor. Sudah sekian lama kita nggak bikin konten ya guys. Ini mau bahas apa, kita masih hang. Ada nggak, Lek? Ide-ide nggak? Gimana kalau aku kasih challenge saja. Oke, iya. Gimana kalau kita buat Mas Dewo ya, Mas Dewo buat imajinasi atau sebuah cerita atau sebuah karangan. Siapa tahu ada yang tertarik dengan karanganmu gitu. Mungkin ada nggak ada ide nggak mungkin? Oke, berarti awakmu nantang aku gawe cerita. Ya oke. Tapi gini, terserah mau temanya apa, terserah. Gini, ya? Yang ada di yang kamu pikirkan tuangkan aja. Oke. Nah aku gini kan sering nonton atau lihat alur film. Tahu kan? Anggap aja ini alur film lah, tapi filmnya nggak ada. Tapi kalau misalnya Christopher Nolan atau James Gunn itu mau mengangkat nanti cerita saya menjadi sebuah film, oke lah, aku nggak butuh royalti pokoknya. Pokoknya kalau itu jadi film, oke lah. Misalnya Indonesia siapa sih? Joko Anwar, apa? Hanung Bramantyo. Kalau mereka mau ngangkat ini sebagai tapi setelanmu udah kayak sutradara anjay. Iya lah. Apapun terserah. Aku punya cerita itu All Fallen. Tapi menceritakan Lucifer yang jatuh dari surga. Tapi janganlah, itu enggak usah. Gini aja. Aku punya cerita itu judulnya tak kayak judul sih. Sang Jagal. Kan The Batman, The Executor. Asik. Untuk karakter ngalir ya. Gini ya. Dalam kisah Sang Jagal ini terdapat seorang pemuda. Pemuda tersebut itu kisaran umur 24-25 lah. 24-25, oke. Nah, Remaja ya? Remaja masih usia kuliah lah. Kuliah ya, usia segitu. Usia kuliah. Enggak sih, enggak. Pasca kuliah sih. Pasca ibar ya? Ya. Saya sudah 5-an itu paling enggak sudah ya. Dia sudah sarjana. Ya hampir kelar. Ya, enggak gini. Ya tergantung mahasiswa yang enggak lulus. Ya, aku 25 ya. Mahasiswa abadi lah. Nah, pria tersebut itu bernama Lex. Oke, aku pakai karaktermu ya, aku kayak gitu. Aku soalnya The Executor. Terinspirasi ya itu The Batman. Lex The Executor atau pakai bahasa Indonesia Lex Sang Jagal. Asik. Nah, kisahnya itu dimulai dari si Lex yang tiap hari jarang masuk kuliah. Kemudian dia itu sukanya itu ke pasar cari telur. Ya, cari telur. Iya. Ya. Lex ini kan mahasiswa IT. Cuma dia jarang. Sebenarnya Lex ini adalah orang yang pintar. Mungkin amburadul ya. Soalnya ini spontan, ngalir ya, spontan. Tapi tadi Joko Anwar atau Hanung Bramantyo kalau mau bikin filmnya, oke. Sah aja. Sah. Enggak minta royalti aku. Minimal jadi cameo. Bahasa awal kan gitu, kalau tertarik ya jadi cameo lah. Apalah. Minimal jadi cameo. Gitu. Ya tukang sapu atau gitu. Lumayan cameo di filmnya loh. Stanley. Iya ngono kuwi. Nah, dia itu suka ke pasar itu dia itu cari telur. Dan karena si Lex ini adalah orangnya itu humble, dia itu hampir satu pasar itu kenal. Karena dia kan harus cari sayur. Pokoknya intinya dia ingin memenuhi gizi. Ya kan? Untuk nge-gym. Untuk dirinya. Dia itu sebenarnya orangnya pintar, cerdas, cuma dia lebih suka ke gym. Terus ngikuti kayak
taekwondo, karate, pokoknya macam-macam bela diri dia ikuti. Nah, setelah dia itu ke pasar dan lain-lain, muncullah dia bersama orang-orang pasar, lihat berita lah di TV atau di radio gitu kan, adalah di sana ada yang bawa TV itu kayak kasus-kasus korupsi di negerinya si Lex ini banyak lah, semakin banyak dan kemudian Lex ini menerima apa ya, kayak kamu Lex mahasiswa dari pedagang pasar, ikutlah demo-demo kayak itu gitu kan, ya perjuangkan usulan kamu kan usulan kamu kan mahasiswa gitu, perjuangkanlah nasib kami gitu. Biasanya kan mahasiswa yang ikut-ikut memperjuangkan rakyat kayak gini gitu. Kita itu pedagang pasar itu nggak tahu apa-apa seperti itu, cuma karena kebijakan, karena kasus-kasus korupsi seperti itu akhirnya pembangunan di pasar ini kurang, gini-gini karena dikorupsi dan lain-lain lah ya. Dan Lex ini sebenarnya itu anak pejabat dan pejabat yang baik. Pokoknya Lex ini dari kecil itu dididik jujur, dedikasi, pokoknya apa ya, ibaratnya baiklah ya, sama bapaknya, dan bapaknya itu ada di pemerintahan. Dan di pemerintahan itu lurus. Ibaratnya enggak mau diajak korupsi dan lain-lain, enggak mau. Emang si bapaknya Lex ini adalah pejabat yang bisa menjadi teladan bagi anaknya. Gitu. Dan harusnya bagi pejabat yang lain lah. Ibaratnya bapaknya si Lex ini orang yang baik, punya dedikasi yang tinggi. Disclaimer ya guys, Lex di sini bukan Lex saya. Lex Mas Dewa ini emang suka menganalogikan orang, walaupun orangnya di sebelahnya sebenarnya. Cuma itu penamaan aja, itu fiktif. Ini fiktif karena ditantang si Lex ini bikin cerita, akhirnya saya memberikan tantangan dan akhirnya saya malah dibawa ke ceritanya dia gitu. Ini salahnya sendiri yang nantang aku kan, bikin cerita gitu kan. Ini masih amburadul lagi ceritanya, tapi sekali lagi Joko Anwar Hanung Bramantyo. Nah, tetap boleh melirik. Anjay. Ya sopo ngerti kan. Jadi kami aku seneng. Nah, tapi suatu saat si bapaknya ini tiba-tiba terjerat kasus korupsi. Dan di saat itu si Lex ini sangat-sangat terpukul. Kayak nggak percaya gitu loh, Le. Iya kan? Dari kecil aku harus diajari oleh bapak seperti ini, seperti itu ya kan. Nah, kayak nggak percaya gitu loh. Shock. Apa? Bahasanya shock breaker ada. Shock lah ibaratnya. Kayak nggak percaya lah ibaratnya. Bapakku gini. Nah, akhirnya si Lex ini mau benci ke bapaknya juga. Enggak bisa karena bapaknya itu kan inget kenangannya dia lah ibaratnya, dalam arti ngajar, tapi juga benci karena seakan-akan Lex ini dihianati lah, ya kan, sama bapaknya dengan dia menjadi tersangka kasus tersebut lah ibaratnya kan gitu. Nah, sampai ke TV kan Lex biasa kan, waktu itu masih belum pulang ya, si Lex kan dia kuliah mahasiswa Advadi, gara-gara dia fokus ke tadi loh, nge-gym, terus taekwondo, karate, pokoknya semua jenis bela diri. Dia sering sosialisasi, mungkin ada ke pasar, lain sukanya gitu, ke pasar lah ibaratnya kan gitu. Permisi Mbak, tak sawang-sawang tekan kono kok ketoke sewedih ngono. Sedih aku, Mas. Enek apa leh? Aku bar diselingkuhi. Diselingkuhi? Karo pacarmu? Iya, saiki wis dadi mantan to, Mas. Dadi mantan? Ping piro nyek nyelingkuhi ngono kuwi? Ping 3. 4 kuwi, Mas. Oh iya, ngene. Iya. Ngono kuwi awakmu lara ati gak, Mbak? Jelas, Mas, banget iki. Banget. Iyalah. Tak tawani solusi lho piye? Apa iki? Iki Mbak, santet online. Gampang Mbak carane nganggo Mbak, nek sampean dendam
upload wae fotone, yo masukne nama karo wetone opo. Karek milih kirimane akeh, pengen bego, enek, molen yo enek, yo to linggis, paku, sing murah paku pirang kilo. Karek kirim, send, bayar via bank. Aman. Tertarik? Boleh? Boleh. Anda sakit hati ke orang, lampiaskan saja menggunakan santet online. Terpercaya, mudah digunakan, menggunakan jin-jin profesional. Paketan Anda aman sampai tujuan. Support antar benua. Order sekarang juga. Bagaimana Mbak? Masuk. Terus akhirnya Itu Iya. bahasa halus ya. ya Bahasa kasarnya males aja ya. Enggak. dia emang suka itu. Tapi Harus sebenarnya kuliah dia gitu ya. pinter. Kayak ya pokoknya pinter lah. Cuma gara-gara waktunya tersita untuk itulah. Kayak turnamen kayak gitu loh. Pokoknya intinya itu hal-hal yang otot lah. Oh, ngono wis sajane pinter. Gak masalah kan. Bukan berarti nge-gym itu goblok. Anjay. Cuma pinter, cuma dia suka emang itu gitu. Terus ke pasar ketemu pedagang yang biasanya dia beli telur sama daging. Kemudian dia itu wah ini sih ini orang nggak punya akhlak dan lain-lain, ini kasus ini dikorupsi dan lain-lain gitu kan. Dan itu adalah bapaknya si Lex. Dan di situ si Lex ya kayak langsung pulang lah, ya kan? Langsung pulang. Terus ya kayak bapakmu misalnya kan dilokne wong ngono lho Lek, dalam arti ini dalam skala internasional, skala nasional dan lain-lain. Sip. Terus akhirnya si Lex pulang menemui bapaknya, maksudnya gak pulang di rumah ya tempat itu lah kan ditahan kan. Gini. Bapaknya ya, kamu masih percaya sama bapak nak? Aku percaya ndak percaya, tapi semua ajaran yang bapak ajarkan kepada saya itu tidak seperti yang bapak lakukan sekarang. Terus sebenarnya saya tidak melakukan ini, gitu kan? Akhirnya bapak ibaratnya aku itu dia apa? Dijebak dan lain-lain. Akhirnya bukti mengarah ke bapak karena bapak diajak ini tidak mau, akhirnya dijadikan kambing hitam. Tapi karena di sini persidangan, pokoknya di pengadilan itu karena bukti dan lain-lain, bukti yang dibuat lah sama musuh-musuhnya ya ibaratnya, itu mengarah seperti itu. Ya aku hargai hukum, ya kan? Yeah. Karena seperti itu. Dan akhirnya si Lex ini tegar kembali kan. Nah, si Lex ini kembali, akhirnya dia semakin giat berlatih dan dia belajar tentang hukum dengan selama 1 tahun lah, time skip lah. Nah ini gak one persen yang jadi time skip 2 tahun, cuma dia setahun dia belajar ya taekwondo ini lebih akhirnya dia belajar hacking juga gitu. Dia kan basicnya IT kan, orang pinter juga. Belajar tentang sistem negara itu seperti apa, hukum itu seperti apa. Terus dia itu belajar semua orang-orang yang berkaitan dengan bapaknya, iya kan? Ingin memecahkan kasusnya bapak itu loh, maksudnya kan no. Terus jadi belajar selama setahun. Kadang ya cek berkunjung kan, bapaknya mas Prabu penjara lah. Dia tuh berusaha untuk mencari bukti nek bapaknya gak bersalah. Iya kan? Nah akhirnya setahun kuwi dia hacking dan lain-lain. Akhirnya wis lah pokoknya terkumpul lah bukti ya dan lain-lain, bapaknya selamat. Akhirnya diberi keringanan atau langsung dibebaskan lah ya kan, karena tidak terbukti kan. Tapi terus dia mergo gak terbukti dan bapaknya lebih mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi wis gak dadi wong negara ya wis lah pokoknya ingin hidup ayem tentrem, pokoknya iso mangan dan lain-lain daripada kena ngono kuwi meneh. Akhirnya wis Lexiku wis tenang dan dia cara ibaratnya ning nggon pasar wis gak isin lho Lek. Tapi sayangnya kuliah ya tetep gak dilanjut gitu loh. Mahasiswa abadi. Terus ini wah kasihan ya ternyata
si bapaknya Lex ini anggap saya namanya siapa lah kayak nama Lex aku Lex namanya Lex bapak Lex Raden Mas Dewa. Ojo Pak Raden gitu ya. Pak Raden. Nah, Pak kasihan ya Pak Raden itu ternyata difitnah gini. Terus akhirnya baru Lex itu jujur ke orang-orang pasar. Sebenarnya itu bapak saya. Gitu ya. Pengakuannya diakui. Itu bapak kamu. Ya kasihan ya, maaf ya kemarin aku dulu pernah mengatakan gini ngono kan tentang bapakmu enggak apa-apa. Ngono kan. Lex. Ya kamu yang sabar ya dan lain-lain lah seperti itu. Dia pulang entah kenapa dia buka email notifikasi itu ada yang bilang gini dari orang misterius. Emailnya Lex. Ada yang ngirimin email anonimus kan ada toh email untuk hacker itu kan ada jujuk dikirim. Kamu mau orang-orang baik seperti bapakmu terkena hal yang seperti ini lagi. Terus kabarnya kamu mau mendengar penderitaan dari orang-orang di pasar dan lain-lain you know. Intinya Lexiku ada orang yang ngawasi. Entah dari siapa pokoknya misterius. Akhirnya dekku dihasut. Dimotivasi lah. Kata-katanya dimotivasi. Akhirnya Lexiku melakukan aksi untuk melakukan yang namanya jagal. Lex yang jaga. Pertamanya dihasut lah, pertamanya gini. Awal mulanya. Awal mulanya dikirimi penderitaan ngomong sing kena gula ancane sing munggah kemana gitu lah ibaratnya kan pergi ke tanah suci dan lain-lain lah misalnya kan seperti itu karena terkena itu akhirnya nggak jadi padahal sudah nunggu berapa tahun terus berapa puluh tahun lah ibaratnya kan ini kan suwi kan nganterin terus sekolahan sing meh roboh karena dana terngono-ngono kuwi terus jalan-jalan dan lain pokoknya si Lex itu dari orang misterius itu dijejali hal yang seperti itu ya kan karena dia punya dedikasi yang tinggi terus dia juga melihat real penderitaan orang-orang yang ada di pasar ya ibaratnya kan gitu pokoknya dia merakyat lah dari terus dia itu tergugah untuk melakukan hal-hal seperti itu ki dalam arti menjadi jagal tadi loh. Awalnya Lex menjadi sang eksekutor itu seperti itu. Ya. Akhirnya dia dikasih bukti dikirim lewat email kan. Lewat email itu bukti ngene-ngene si A misalnya terjerat kasus iki ngono kan. Kayak orangnya di posisi di ngene. Terus pokoknya intinya dihasut terus. Kayak pencuri itu harus dipotong tangannya, ya kan? Nah akhirnya si Lex ikutlah terhasut lah, ya kan? Dengan si orang-orang si anonimus kuwi mang kan? Orang itu akhirnya si Lex itu melakukan hal tersebut, memburu, gitu. Dia mengatur strategi kasus pertama nih dia lah ya kan pertama kan wis bebas aja nih tekan bebas nih bapak itu wis oke lah wis oke tapi karena itu kui dihasut memang ya dia mulai ngatur rencana orang itu rumahnya di mana iki sudah terbukti benar dan lain-lain ya ta misalnya saat segini itu 1M misalnya ya saat gini 2M 3M 4M 5M dah ini berarti 2M membuat rule dia itu punya rule tapi tidak mengakhiri hidupnya loh ya nah akhirnya dia bikin rule segitu kasusnya misalnya 5 ya kasus 5M berarti kan 0 4 sampai 9 lah semua berarti dia akhirnya menculik bisa jadi lagi aku melakukan kriminal juga Batman lah anti hero gitu dan Batman kan tidak mengakhiri hidup lawannya terinspirasi gitu akhirnya dia menculik dipotong dimasukkan ke dalam tabung apa itu akralik bundri loh dikasih formalin diawetkan terus di bawahnya ditulisi si A kasus iki dan ditaruh di pasar sama dia
Cuma ketika itu sudah ditaruh di pasar, Lex pulang. Ada sedikit rasa bangga di dalam dirinya ya kan. Mulai tumbuh lah kan biasa kan. Iya. Kan Karena keberhasilannya itu ya. keberhasilannya dia kan JN ego nih lah ya kan. Masih jiwa-jiwa muda merasa iku benar dan lain-lain kan. Terus keesokan harinya ada seorang pedagang di pasar tuh melihat itu dan dilaporkan ke polisi. Dan akhirnya beritanya menyebar gitu ke nasional. Wah, ini siapa ya? Ini ini. Ya orang-orang pasar kan Pasti ramai. rame. Lalu lihat itu terus, kita punya pahlawan. Nah kan merasa seperti itu kan dia. Orang ini yang gara-gara orang ini pasar ini tidak gini. Kami merasa dirugikan gini kan. Bareng kan pajak kami jadi hilang, jadi rugikan misalnya kan gitu kan. Terus tambahlah si Lex ini bangga, iya kan? Iya. Rasa wah aku bisa gawe wong ngene iki, mungkin ini sedikit yang aku lakukan untuk mereka ngono kan. Cuma rame akhirnya nih kok kono ditugaskan lah si detektif Fajar the Iron Liker. Misalnya kan gitu kan. Nah si detektif Fajar ini menyelidiki ini di pasar ini gini lah, pokoknya suka film-film ngono lho Lek. Biasa lah kok nek misalnya Hanung Bramantyo karo Joko Anwar pengen ngembangin ceritanya sih monggo ngono lho. Tapi nah Ya lanjut. kasus itu akhirnya pengen neh lah gitu. Cuma kok gak entuk email neh, gak entuk kasus anyar neh ngono. Akhirnya di email karo orang lain gitu. Ya anonimus juga. Dia mengaku hacker sih, aslinya hacker. Cuma dia itu menyebut namanya hacker soleh. Hacker soleh. Kamu gini, aku akan bantu. Aku tahu kamu itu siapa, ngono kan? Kamu telah membebaskan bapakmu gini, terus gini, kamu pokoknya ingin nggak menderita. Aku juga punya tujuan yang sama. Si Soleh ini juga ibaratnya korban dari itulah dana yang tidak seharusnya. Tidak puasan gitu. Nah, akhirnya dibantulah kita cari target, gitu. Dan bapak kerjasama dua orang kerjasama, gitu. cuma adek belum pernah bertatap muka. Pokoknya kayak nih film-film gini dikai apa ngono lah saat beraksi kan ibaratnya kan. Tapi arah-arah saat durungnya itu mereka mencari target baru. Nah, ada yang sudah terpublish, gitu. Dan dipublish, gue diselidiki tenan bukti-bukti ini. Pokoknya jangan sampai dia salah sasaran. Ya mungkin ada sih kasus berapa ngono kan. Nah, kuwi bebas karena dibantu. Bebas itu karena mungkin di dalam situ ada permainan ya. Yang membebaskan. Iya maksudnya enggak pengadilan ini bebas. Dia sebenarnya bertindak. Enggak si kasus ya si tikus anyar lah, tikus baru. Dia bertindak terus secara apa ya? Dibebaskan. Dia itu enggak terbukti. Padahal itu benar-benar terbukti dari akses dari si Soleh ini tadi sama penyelidikan si siapa ki jenenge? Si Lex. Jadi si Lex itu ya nyamar, jadi pergi kemana dia disadap dan lain-lain gitu loh. Ternyata itu benar, cuma dia mungkin kurang bukti gitu ya. Bukannya kurang bukti, mendulang sing nggo pengadilan dulu lah pokoknya orang-orang yang ada di pengadilan akhirnya dia bebas. Ya, pergo didulang kuwi mang. Dibebas nih, itu. Tapi tetap sasarannya si Lex itu bukan orang di situ ya. Tapi tetap sing iki mang ya yang dulang. Yang korban keduanya. Ya kan? Korban keduanya Lex. Korban keduanya Lex. Nah, akhirnya dia pertama kasus iku mang swara-swara kuwi mang karo si hacker Soleh
dia itu bikin kayak website judulnya Korupedia lah misalnya kan gitulah, misalnya apalah. Nah di situ si A gitu, ini kasusnya ini buktinya kok wabeh sak rekamannya, sak kabane, sak video terbukti ini kok kono diunggah di situ. Dan ketika itu si Fajar, detektif Fajar tahu, wah ini akan menjadi apa, korban selanjutnya dari Lex. Kan dilindungi. Ini pemburu ya? Pemburu Lex atau dia mendukung Lex? Memburu toh, dia kan dari pihak yang berwajib toh. Memburu Lex, kan Lex kriminal hitungannya. Gitu. Nah, terus akhirnya dijaga rumahnya lah. Secara pengadilan kan wis gak terbukti, tapi di situ terbukti dan lainnya mendulangnya tadi juga ada gitu loh. Akhirnya melakukan aksi. Pokoknya aksi ini ya dramatik ngono kalah ya nek film gua terus dhek nganggo GPS kayak nek kuping nek film-film James Bond lho. Belok kanan, belok kiri. Amarahnya. Mergo si Lex wong sugih kan. Ya kan dhek sadurunge kuwi dan pengusaha lah ibaratnya anggapnya ngono bapakne. Terus menggunakan hartane bapake lah. Dienggo kuwi. Nganggo motor ya canggih lah ibaratnya ngono. Terus akhirnya si Fajar nggoda gak ngenekno, tapi jelalah si sapa si korbane wi mang wis kepotong tangane jigo bisa kabur. Pokoknya metu mbuh terowongan lah, mbuh apa lah, pokoknya si Lex iku berhasil mengambil iku mang gitu. Dan intinya ditaruhnya di pasar. Taruh di pasar. Cuma ada orang misterius mengambilnya. Orang misterius. Orang si misterius yang misteri lah pokoknya sapa kan gugene. Nah, terus si misterius itu mengambil tangan potongan tadi untuk taruh di suatu gedung. Ternyata si misterius itu sudah menyiapkan sebuah gedung. Ning kok kono enek si tangan kuwi kok museum lah Lek. Tapi urung dibuka. Terus iku aksine lah untuk mengabadikan atau mengawetkan atau kayak museum museum itu ya. Dan, atas tindakannya lagi itu. Dan terus cara ibaratnya singkat cerita lah ya. Ngono pengembangannya ben dikembangne James Gunn apa. Nah, bar kuwi si sapa? Lex tadi sama si Soleh mencari korban lagi. Terus sampai belum sampai pengadilan pun juga kenai lah. Sampai akhirnya wong-wong sing wis bar metu ke bui gitu. Iku misalnya ya anggapnya 10 triliun ya. 10 miliar, 10 triliun lah anggapnya ngono ya. Cuma di penjara misalnya 4 tahun ngono kuwi ya. Si Lex akhirnya gak terima gitu karena 10 triliun gak dikembalikan ibaratnya kan ngono. Kayak gak terima dia duwe danyar lah piye nek iki tetap awake eksekusi karo si Soleh. Tapi si Soleh kayak ya kan wis dihukum, kita harus menghargai hukum ning kok negeri iki lah ngono kan. Ibaratnya kan ngono kan si Soleh kayak kan wis tapi sepadan gak karo sing misalnya 10 T petang tahun misalnya kan ngono. Dan 10 T gak dikembalikan misalnya kan ngono. Akhirnya apa ki jenenge? Si Soleh ngotot tapi yo mergo si sapa? Iki Soleh. Lex kan ngotot. Soleh akhirnya tetep bantu. Gimana pun kan daripada dia kecekel kan. Akhirnya kan malah solid banget berarti. Solid harusnya. Akhirnya ya si Soleh menurunkan ego. Tetap dieksekusi. Dan si siapa? Di luar radare detektif Fajar. Akhirnya sing bar metu kuwi akhirnya dieksekusi kabeh dalam. Tapi kan otomatis detektif Fajar mengetahui bahwa Lex akan bertindak di sini gitu. Awalnya gak ngerti, Lek. Kan sudah ada 2 kejadian
Iya, tapi kan dalam arti yang belum masuk bui, belum diadili. Lagi kasusnya setelah diadili. Berarti model baru ibaratnya ya. Model baru. Ya kan di luar dari kui, akhirnya si aku dalam seminggu lah, gak sampai lah, dalam beberapa hari dia mengumpulkan banyak tangan. Sebenarnya si Lex tadi juga dihasut oleh si Anonymous tadi. Anonymous yang pertama. Maksudnya adil gak sih mau misalnya 10 3 misalnya 4 tahun misalnya kan ngono lah. Iki anggapnya kan fiksi. Tapi si Anonymous gak masuk tim ya? Gak masuk iki penghasut ngono lah. Sang pembisik kuwi. Pembisik. Seru. Sang pembisik kuwi judulnya ya kuwi, Sang Pembisik. jenenge si sing misteri Sang Pembisik. Sang Pembisik. Nek kowe ngerti Sherlock Holmes. Kan nek Moriarty. Ya Sang Pembisik Moriarty sing tukang merencanakan kasus-kasus kan Moriarty. Kayak konsultan kriminal nih. Nah, nek nggak kene iki Sang Pembisik kuwi mang. Dia mbisik tok ngono lho. Anonymous. Dan Sang Pembisik ya sing ngumpulne tangan memang. Nah, terus akhirnya museumnya kan kebak baru dibuka. Dibuka akhirnya lah mlebu enggak kono kuwi oke sing mlebu lah. Wah, ini ternyata lebih banyak yang kita duga. Detektif Fajar teko. Cuma ning kono dicor sih. Cuma di situ kan dilindungi rakyat. Pertama sing ngerti kan rakyat toh. Jadi kayak Ark di Sitar kamu dilindungi. Pokoknya iki museum iki milik rakyat. Nah, jadi wis solid ngono lho. Terus oh iya, kostum lali aku. Kostumnya Sang Jagal iku topeng tapi kucing. Nek Batman kan lawa. Kuwi kucing ireng ya. Black Cat tapi Sang Jagal. Soalnya dia nyekel parang dimotongi kuwi mangan. Judulnya Sang Jagal. Kan masuk kan maksudnya? Kucing mangan tikus ngono lho, ya, Sang Jagal. Nah, akhirnya apa ki? Nih masyarakat kan terkenal. Gua hero Sang Jagal ngono kan. Mergo sakjane Sang Jagal iki sing gawe jeneng duduk si Lex Dio. Gua cuma dhek kan duwe topeng kok kuwi ngono tok kan. Nah dinamakan kuwi Sang Jagal kuwi mang. Kayak FOMO ngono lho lek. Nah, FOMO do ngaweni topeng kuwi nglindungi museum mang. Arep berarti disita lah ya kan karo Detektif Fajar. Tapi dilindungi akhirnya gak disita. Nah, mari ngono timbul kebanggaan nih lho karo si Lex. Setelah itu tapi sing hukuman potongannya lah mau. Potongan sing wis mlebu penjara. Iku beda. Misalnya kan sak mene kan. Nah, berarti kan ngono. Dek gak sampai. Mungkin drijine apa-apane nek cilik lah cuma 10T lah misalnya kan yo oke kan. Potongannya kan oke. Potongannya jasi potongan awak. Potongannya anak oke. Nah. Sampai akhirnya si siapa? Detektif Fajar itu nemen titik temu. Kenapa kok ninggon pasar iki? Akhirnya siapa ki? Dia tekok wong pasar. Gitu. Wah, ini kasus ini ki piye Bu? Ini ya, ini. Ya saya seneng Mas ngono kan. Ya karena kita merasa punya pahlawan. Gitu kan. Akhirnya kan ngono. Itu sampai saya pakai itu punya topengnya. Orang satu pasar punya topengnya ngono kan. Ibaratnya sebagai simbol lah. Nah, karena begitu nanti kami harapkan di negeri ini tidak ada lagi kasus seperti itu dan nasib kita lah lebih maju lah ibaratnya kan, lebih baik dari sebelumnya. Nah, terus karena apa sih? Itu diselidiki, Bu. Sering sekali ya ada tangan-tangan dari kejadian. Enggak, tangan saya diusut kan. Ditaruh di sini. Iya, ngono kan. Sering sekali tapi kita nggak berani ngambil. Ada nggak tahu sih orang pokoknya
pakai tudung hitam, pakai masker, kacamata ngambili terus ngono kan, ya kan. Kami pernah lihat si jagal itu naruh itu nanti setelah 10 menit nggak ada atau 5 menit itu sudah ada yang ngambil ngono. Paling dibawa ke museum ngono kan. Ya biasa lah kayak pasar. Museum pasar kan ibaratnya ngono diusut. Akhirnya si detektif Fajar iku kayak mantau lah ning kono kuwi. Aksinya tetap berlanjut le. Terus kayak sing kasus ibaratnya gurung mentu ning publik gitu, gurung konangan mesti konangi sik ngono lho karo dhek. Saking kuwine mau kan bapake kan yang duwe akses wong jero kan. Ibaratnya kan logine password iki dienggo karo dhek lah. Dienggo nyelidiki, dienggo kuwi ngono lho lek dihack lah sistem sistem pemerintah lho dihack karo dhek. Terus bapake kan nggo sistem ngono kan gak kabeh wong elek to lek. Iya. Sing kaya bapake si Pak Raden memang kan yo akeh. Lah kuwi sing bantu ibaratnya iki kaya informan ngono lho. Informan tapi ning nggo Pak Raden. Nah, Pak Raden ngerti tindakan si Lex. Sebenarnya gak, cuma si Lex iku teko, ini sapa ae sih? Ngene wong-wong sing kaya bapak ngono kan. Gitu. Kuwi akhirnya jadi sasarannya sih. Tapi akhirnya enggak curiga. Dalam arti ini. Karena kan bertanya. Setiap yang ditanyakan Lex kan menjadi korban. Enggak ditanyakan. Orang yang seperti bapak ada enggak? Ada. Orang baik itu tetap ada. Tapi mungkin nasib mereka ketika mau membicarakan kebenaran mereka tidak berani. Gitu. Karena ya mereka takut seperti kasusnya bapak, ngono kan. Terus si Lex ngelis sapa ae. Dan orang-orang itu dihack. Karo si Soleh. Jadi si Lex ngasih list kayak no Soleh, si Soleh ngehack iku terus akhirnya kayak bujuk dalam arti iki kamu tahu informasi ini enggak gini kan mereka gak menyampaikan tapi mereka menyampaikan ke Soleh. Nah akhirnya aksi berlanjut gitu si Lex ini adegan Lex lah kan. Terus adegan si Fajar iku kayak mantau lho lek masangi kamera tersembunyi kayak opo, terus kayak masang intel kayak pedagang baru nih kok kono kuwi sampai Lex iku lewat. Baru ya Pak, ngono lah ibaratnya pedagang bakso dan lain-lain lho lek. Nah. Tapi Lex gak sadar. Sing masang iku intel iku sapa? Detektif Fajar. Detektif Fajar masang ning kono gitu. Terus terpantau jam piro dhek kaya masang kuwi, ndekek tangan terus apa sing kuwi dipantau. Tapi sing misterius kuwi mang kaya iki wis mambu lah lek. Si sapa? Sang pembisik. Akhirnya dhek kaya hubungi meneh anonim lewat si sapa? Lex. Mending kamu taruh di tempat lain. Gitu. Ya. Akhirnya ada lagi kasus tapi kok gak ditaruh di sini no Fajar. Wah, pusing lah ibaratnya pusing ngono lho lek. Iya lah. Pokoke wong pasar wis digawe kaya benang merah ngono lho. Iki ditaruh ning kene. Kok ning kene? Iki jangan-jangan ning nggon kene. Iki yo wis enak intel meneh, intele si kuwi ngono lho. Si Lex. Jane Lex gak jawab apa-apa, pokoke ojo ditaruh ning kono, taruh ning kok liya wae. Nanti aku ambil ngono lah ibaratnya ngono. Karena yang ambil itu aku ngono kan. Sang pembisik sing ngambelian kuwi sang pembisik barono akhirnya kuwi ditaruh tempat lain. Terus akhirnya jelalah mungkin si detektif Fajar iku mambu meneh lah lek koyo ning CCTV kan dia udah akses kan CCTV lalu lintas dan lain-lain ngono. Kalau enggak di sini pokoknya ditandai mikir lah kemungkinan terus dilalah oleh dapat kan diselidiki sebenarnya ini siapa ya kok arahnya ke sana ngono kan. Karena CCTV kok kono jalan kono kan ketok neh kan kok rono akhirnya konangan lah Kosel Lex. Yo detektif Fajar kan
pinter lah ibaratnya kan dipantau karo DE. Tapi gue ngerti nek si Lex iku dipantau karo detektif aja. DE koyo macak lah ibaratnya gini kono koyo ngajak ngopi ngene tekoki terus koyo dipancing koyo pancing cerita Mas sampean itu kamu itu dulu yang kamu anaknya Pak Raden ya ngono tuh. Iya. Loh, kok tahu ngono? Iya nih. Kenapa ini bisa ketangkep ini karena dituduh gini. Oh ya kasihan ya Mas sampean ngono kan. Ibaratnya kan yes nyedeki lah lek. Nyedeki se Interogasi. Ya kan Interogasi cuma ngobrol lah. Ngobrol nyedeki ngono. Terus kayak sampean kalau lihat kasus-kasus seperti itu gimana sih ya jenenge wong menggebu-gebu ya saya ini benci lah ibaratnya kan dan lain-lain gitu. Kalau saya bisa bertindak saya bertindak ngono-ngono dia ambil keceplosan tapi sayangnya saya bukan siapa-siapa tapi kan kamu bisa pernah membebaskan bapak kamu dengan kamu mencari bukti-bukti ya itu saya bersyukur karena itu ngono kan itu ibaratnya orang-orang yang dicurigai lah wis dicurigai akhirnya terus kayak dipantau lah dikai CCTV dan lain-lain dibuntuti dan lain-lain jadi wis ngerti akhirnya dibensik lah ben cari bukti yang bener lah cara ibaratnya dibuntuti mergo dhek duwe wel mau lah skill lah pokoknya wi dibuntuti juga ngilang ngono-ngono lek Batman buntutnya ngilang. Menghilangi ini sebenarnya kayak dhek pandai bersembunyi dan lain-lain lah. Terus akhirnya si Lex iku jangkrik aku dibuntuti ya ternyata ngono. Sadar. Terus sampai akhirnya anak kasus gede 500T. Gitu. Kuwi gara-gara kasus apa lah ibaratnya ki ngono dan dibebaskan. Dan si Soleh itu berhasil mengumpulkan bukti dan dibantu oleh sesang pembisik dan buktinya bener-bener nah iku ancen ngono lah dibebaskan itu kekecewaan paling besar si Lex ya kemarahan lah berarti kemarahan akhirnya menargetkan kui tapi mergo saking dhek soge penjagaannya ketat gitu akhirnya dhek si siapa? Lex nyelidiki tempatnya yang di penjagaannya piro ngirim drone ngono lho lek ya suka film-film nah lho ya udah lali lho sama Joko Anwaran James Gunn mau mengangkat ceritanya jadi cameo opae mau kuwi tak sih ya kan apa boleh gak apa liar imajinasi nah si Lex iku ngumpulin data sampai akhirnya dia nerobos gitu dia nganggu panah lah nganggu opo lah pokoknya bius pokoknya gak mateni kan dia intinya si Lex iku penjagaannya di gini akhirnya kecekel maksudnya dalam arti korbannya mau kena akhirnya dipotong kan ya hampir ya dipotong lah wis kepotong singkat cerita lah ya kena pengembangan betik kembang nih Joko Anwar. Nah, lo wis kepotong iki bingung deh. Lah sakmene gede nih potong apa nih ngono. Iya ra? Bayangin lho, 500T misalnya. Iya. Akhirnya dipotong tangan kaki ngepok, kuping diperung, irung diperung. Supaya dhek urip. Dhek tetep urip. Kan dhek pedangnya kan khusus oleh sing nggo bacok iku dhek kaya nganggo api lho. Pedang iki panas jadi nih ketika jegret gitu loh set ini getahe gak muncrat jadi langsung mandek tapi sakitnya setengah garing iya kan ibaratnya kan tapi gak pendarahan loh le gak pendarahan tapi ya deh iya terus tapi saya ampuni aku akan ku kembalikan gitu kan biasa kan si korbannya Wimang karena daripada kamu potong aku lebih baik kamu akhiri nyawaku, bener kan? Mengakhiri nyawamu adalah pengampunan. Aku akan memberikan hal yang lebih mengerikan daripada sebuah kematian. Si Lex ngono. Jadi potong
Nah, anak buahnya sing salah siji langsung mencet mencet beli loh. Masuk si detektif Fajar iki wis curiga kan, wis Joko ning kono ngoyak. Iki yo mlayu kan, tapi rada berat. Pas udan-udan, rada dramatis ngono rek. Gua wah sinar matahari, sinar rembulan kan bengi. Akhirnya si detektif Fajar iki karo si Lex ngobrol. Dia wis ditodong ini. Jangan lari. Lagi wis ditodong. Wis ditodong. Terus ya sakjane Lex iku klambine ya wis anti peluru lah. Dan lain-lain cuma ini ditodong. Nah, terus enek dialek lah. Kamu melakukan ini juga termasuk melanggar hukum. Gitu. Ya. Ya kan sisi detektif Fajar. Terus tapi apakah orang seperti ini tidak kebal dengan hukum? Apakah kamu terima dengan orang yang seperti ini ngono kan? Karena orang-orang seperti ini banyak rakyat yang menderita ibaratnya kan ngono. Lah wis dialek ngono lah, dramatis terus nganggo bacot nologi ngono kuwi. Terus akhirnya ternyata si detektif Fajar itu termasuk koyok si Lex. Korban koyok bapaknya si detektif Fajar itu sebenarnya aparat sing apik gitu, terjebak. Dan sayangnya si detektif Fajar gak bisa nyelamatin bapaknya. Iya kan? Terus akhirnya koyok melepaskan, tapi dengan satu syarat koyok kon nembak kaki ini kalau lek kan nggak film-film plot twist ini kalau mau melayu aku ditembak ngono lho. Karena ditembakno dewi ternyata. Aku nggak menembak kamu. Kalau kamu menembak aku silahkan. Tapi Lex. Wes ngene kan ibarat. Aku tidak akan melukai orang yang bersalah. Yang tidak bersalah. Ibaratnya aku tidak melukai orang yang tidak bersalah ngono kan. Wong ini, kamu adalah orang yang berdedikasi tinggi. Ngono kan ibaratnya ngono kan enggak seperti Fajar. Dan aku harap ada lebih orang banyak seperti dirimu. Terus sajane si detektif Fajar ki yo gak trimo nek enek wong model ngono kuwi, cuma dia mengikuti aturan hukum yang berlaku lah. Wong kan dedikasinya tinggi, cuma ketika hukum menyatakan tidak bersalah, ya wis kan gak salah ngono. Nek si Lex iku kebenarannya absolut. Ya nek salah ya salah, tapi masih ono nggon kene iki secara pengadilan gak salah, aslinya salah ya salah ngono lah. Ibaratnya kan. Terus akhirnya jika aku bagimu adalah kriminal, tembak saja. Gitu. Wis ngene bos, ngene ngono si sapa iki Lex. Gitu. Wis ngene, terus dhek wis keter. Terus tergoyah lah ibaratnya ngene. Orang-orang ini banyak menderita dan lain-lain. Terus dhek kelingan bapakne gitu. Larilah kamu, tapi lukai aku agar terjadi seperti ada perlawanan gitu loh, dan aku kalah. Tidak. Ngono kan? Aku tidak melukaimu, kamu bukan orang yang bersalah. Dan aku memang secara hukum masalah. Tembak saja aku. Tapi terus larilah, ngono kan. Sekong guri wis ketok akeh ngono lho, Dek. Wih. Tadi sergap ngono kan. Wih, asar disergap ngono terus. Wong loro sih ning dan akhirnya dia si Lex buka topeng. Ingat wajahku, wis. Kayak wis ngungkap meneh lho. Kayak wonge apa kayak jenenge? Respect karo si Fajar ya respect karo si Lex. Akhirnya dia nembak sikile dhewe. Dar. Lari. Akhirnya mulai. Karena si Soleh kan ngomong wis gonting kan saat durunge wis oyak-oyakan dan lain ngono. Pokoknya wis genting lah. Akhirnya si Soleh menampakkan diri. Bawa kendaraan lah, bawa mobil, akhirnya kan buron. Ketemu. First meet ya pas nih kok. Iki wis anu iki wis bar gitu. Ibaratnya endingnya wis ngono, akhirnya melayu. Terus si siapa? Melayu setelah seminggu lah gitu. Akhirnya si Fajar iku koyo di apa? Investigasi nih apa? Periksa meneh lah karo sing luwih dhuwur lah karo dhek. Kamu menembak kakimu sendiri, Pak ya kasus ngene-ngene lah dan lain-lain lah.
Tapi dhek si Fajar kayak kami berkelahi kayak digocek ngene akhirnya diarah nang ngene ngono kan. Ibaratnya ngono. Terus ngehack saluran TV. Wah, radio TV. Soleh. Ini. Kami akan pergi. Ketika tuntutan kami diperjuangkan, disahkan. Kami menginginkan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan. Nah, karena kasus itu terus akhirnya mereka mengesahkannya. Jadi di negara itu akhirnya disahkan gitu. Dan bener si Lex hilang Setelah disahkan. setelah disahkan hilang, tapi dia tetap bantu kayak sing gak kewoco-kewoco lho lek kayak dia ngirim tetap ngupdate Korupedia nih kuwi mang. Oh si ini terang ini buktinya ini tetap dia menyelidiki tapi sudah tidak beraksi. Itu aksi untuk film kesatunya ini itu sudah berakhir. Terus mungkin gak muncul Lex the next Lex. Ada yang terinspirasi dari Lex gitu loh. Ya akhirnya oke. Wong-wong sing gawe topeng kuwi mang tapi belum terinspirasi. Gitu. Nah, terus kayak post kredit lah ya, kayak post kredit. Akhirnya sang pembisik membisiki seluruh rakyat. Nah, targetnya duduk koruptor. Tapi penegak keadilan yang tidak adil. Nah, kayak dhek kekei bounty hunter. Jadi kayak ngehack nih TV tapi saya adalah sang pembisik. Ngono kan. Keren. Iya kan. Endingnya sang pembisik muncul tapi tetap pakai topeng. Suaranya blur-blur. Suaranya blur-blur piye. Horor piye. Saya adalah sang pembisik. Ngene-ngene. Bagi kalian seluruh warga yang bisa memburu orang-orang yang ada di sini, tang muncul kabeh. Saya akan memberikan bounty hunter kepada kalian. Ini. Penegak hukum ternyata bandar judul. Misalnya kan ngono kan. Misalnya lah ya, misalnya ini alamat ini jadi buronan. Jadi sing buru kuwi mang warga, rakyat. Jadi rakyat yang terinspirasi dari si aksinya si Lex dan juga iming-iming dari si sang pembisik. Jadi misalnya kamu akan dapat 1 triliun, 1 miliar, 2 miliar untuk ini, untuk kepala sang ini, kepala ini. Jadi kayak chaos, Cuk. Chaos weh dadine kayak apa rakyat sing asli kayak Lex sing sangar-sangar nih lho. Ana sing mungkal golok. Wah, akhirnya gue ending akhirnya muncul karakter-karakter sing akeh. Ana sang jagal, ana sang pembantai lah apalah pokoke gara-gara sang pembisik kuwi mang akhirnya oke sing tergugah dan kuwi mang. Jadi kayak gak terima penegak keadilan memburu penjahat, tapi warga biasa juga memburu penegak keadilan. Karena gini, Lek. Jadi ning karakternya si sang pembisik lah akan memberikan hadiah ini. Karena ketika penjahat melakukan kejahatan itu adalah hal yang biasa. Iya kan? Terus namun sang penegak keadilan melakukan kejahatan itu adalah orang yang lebih rendah daripada seekor gunung. Misalnya kan pidatone si sang pembisik mau lo ya. Iki kan ngono lah. Iki fiksi lo ya, fiksi lo. Hanung Bramantyo karo Joko Anwar nek pengen gawe filmnya. Nah, iku kayak menyulut. Wih mang, chaos. Oke sing dadi pemburu ngono kuwi. Dadi kayak sing mau mlebu list kuwi mang kayak melarikan diri lah, ngene lah, ngono lah, nggih klarifikasi dan lain-lain. Jadi ending dari filmnya iki. Tapi sebenarnya si Lex sudah selesai dari sudah undang-undang disahkan, dia tetap bantu dalam arti kayak golekne bukti dan lain-lain, sah wis. Tapi sang pembisik muncul. Jadi sang pembisik iki aslinya sing ngerangkai iki kuwi mang kabeh ceritane mang. Demikian guys ceritanya.
dari sang jagal. Bagaimana Tapi itu menjagal. harusnya ada chapter 2. Karena kan sang pembisik masih eksis. Tapi aku coba lanang nih aku wis mungkin gorokan gue wis aku wis gak iso ngarang cerita iki. Mungkin next part aja. Kalau Anu, sempat sih. selanjutnya Next part. Kan harusnya tetap berlanjut ini. Tapi ya tergantung James Gunn mau. iya sih, nek misalnya James Gunn karo Indonesia lah lokal lah Joko Anwar, Hanung Bramantyo mau menariknya ke film, it's okay lah. Ya Kan mungkin Mas Dewa nanti bisa berikan chapter 2 atau part keduanya. aku gak jaluk royalti ya. Pokoknya ember dadi cameo. Misalnya aku sing The cameo. heeh. Lu di cameo. Cameo tukang apa? Resik-resik apa lah anu lah pedagang ning nggon pasar lah. Minimal lah bakso ngono lah. Iya lah, masuk gak? Masuk gak, Lek? Masuk. Ya menurutku biar jadi cerita aku mang sing Ya seru mungkin kan tetap. Nah darimu kan mungkin konsepnya runtutannya gini. Cuma masalah kayak dramatisir peristiwa kayak gitu kan mungkin ada nanti ketika itu sudah diangkat. Mungkin kan tetap ada timnya sendiri yang membuat skenario dramatisir kayak hujan, timingnya pas malam kayak gitu kan. Nanti pengembangan biasa. Yang penting kan konsepnya atau yang diambil dari. Iya, konsepnya pokoknya secara garis besar nek masalah mengatur cerita lebih dramatis. Ada yang lebih, Ada yang lebih Joko Anwar lah, apa Hanung Bramantyo maksudnya. Mereka yang lebih Mereka pro. Ya nek tekan luar negeri James Gunn. Christopher Nolan, ngono lah. Mereka ahli lah dalam itu. Mungkin gawe naskah lah atau apane lah. Konsep ceritanya wis ngono tok sih. Nek dari saya kan ngono. Sebenarnya enak-enak Lek. Kuwi lanjutane, tapi sang pembisik durung muncul. Sang pembisik iki bos utama lho. Otak utama. Jadi gue enak-enak. Misalnya ya Enggak kono enak sing jenenge apa kae jenenge? Raden Dewa. Sang pemimpin sekte. Misalnya kan ngono. Jadi gue enak sing kayak ceritanya lah ya. Ternyata yang mendanai apa-apa dari sang pembisik kuwi tekan sang pemimpin sekte ngono-ngono kan ya enak to. Misalnya Jamaah Al-Suwung ngono misalnya jenenge sektene kan ya iso. Nah, kan oke lah tapi gak iso aku ngarang nih iki. Kopi kuntek loh. Ya itu nanti kan kalau ada yang melirik kan kita kasih chapter depannya, konsepnya. Tapi Jai. Oke, ini teruntuk sutradara di Indonesia. Wah. Siapa mau lo ya maksudnya iki. Maksudnya film-film horor kan wis akeh dan apik-apik lho maksudnya kayak konsep film-film ini termasuk film pemberontakan gak sih Le? Apa film-film hero apa termasuk ini termasuk pemberontakan juga. Iya kan, ya kayak dudu vigilante sih, anti hero sih. Ini karena terinspirasi dari The Batman, The Executor. The Batman versi Indonesia. Tapi beda nek Batman kan yuk sebenarnya kayak hal-hal korup bareng nih Batman juga menyelidiki, cuma dia kan enek monster bos. Mungkin kayak enek monster lebih ke civilian ya. Yo wilah pokoknya. Nilai wis nilai. Kok ratingmu wis ratingmu. Dari konsep oke. Dari konsep oke. Mungkin kalau untuk kayak peristiwa-peristiwanya kan bisa dikembangkan. Dari konsepnya bagus. Menurut saya bagus loh ya. Tapi yang ingin ngejudge, ingin bullying silahkan. Gak masalah. Juga masalah soalnya kan aku ngomong ceritanya belibet lah. Ini soalnya ditantang Lex, dadak gaya cerita. Terus saenake lah ning sirahku, ibaratnya kan ngono. Tapi ki engko nek wis tak edit ya, tak upload YouTube. Ning IG tak tag ning anu pokoke. Ini berapa dia Joko Anwar. Anjay. Coba ngerti lho, Lek. Iya to. James Gunn sih gak paling dek gak iso basa kene sih. Tapi kan wis enek iku, wis enek. Cukup lah. Sutradara Indonesia wis pro kok.
Joko Anwar, Hanung Bramantyo wis jos sih pokoknya. Karek sing ndi kok sing gelem. Paling yo gak gelem kabeh. Wes golekno konklusi kaya nilai apa sing iso mbok jigo tekan film ini. Alur film lah ya, anggap ae ngono. Cerita iki terus tutup. Kalau menurut saya ini Mas Dio tadi kan saya kasih challenge nih. Dan untuk konsep 1 sampai 10 ya 9 konsep. Untuk alur mungkin ya itu masih bisa dibenahi. Untuk alur kayak dramatisir, kayak peristiwa-peristiwanya itu bisa dibenahi karena backgroundnya Mas Dewa sendiri sebenarnya bukan pengarang, ya cuma menuangkan apa yang ada di otaknya dan tidak ada konsep gitu loh, tidak ada konsep dan mendadak. Untuk background yang seperti itu saya rasa 1 sampai 10 ya 11 lah atau 9 lah, 9,5, 9,99 lah, oke lah dari karangan. Itu tadi termasuk runtut juga, jelas konsepnya bagus, cuma ya agak ngeri juga. Cuma kalau ya kembali lagi itu untuk backgroundnya Mas Dewa yang bukan pengarang, it's okay. Bukan penulis, bukan pengarang. ya bahkan aku itu kalau nulis susah lek, soalnya aku disleksia ringan. Tapi saya dengar Mas Dewa juga membuat kayak apa ya, kayak tulisan tangan yang berjudul, kalau nggak salah ya, dengar tuh yang berjudul kitab Al-Suwung gitu ya. Iya, tapi itu nggak tak tulis sih. Al-Suwung lebih ke di otak aja gitu. Nah makanya karena itu lanjutannya film ini masih satu universe ya. Ada nanti itu sang dewa pemimpin sekte. Nah ini tadi. Ya tadi itu nanti ada jamaah Mungkin nanti Al-Suwung, juga kitabnya Al-Suwung. Mungkin nanti bisa the next content mungkin bisa kita spill lah apa yang ada di pikiran Mas Dewa ini. Soalnya kan Mas Dewa ini kan absurd, saya juga absurd. Jadi yes, apa yang ada di otaknya ya harus dituangkan dalam bentuk entah itu konten, entah itu dalam bentuk karya tulis atau apa gitu. Jadi ya cukup sekian guys untuk Hanung Bramantyo dan Joko Anwar. Jangan lupa, pokoknya angkat kisah ini menjadi film. ini saya memaksa. Kalau nggak memaksa, kalau nggak diangkat nanti sang eksekutor ke sana. Enggak sih, ini guyon. Oke, cukup sekian untuk Ngopi Absurd hari ini. Jangan lupa like, comment, share ke kalau perlu Hanung Bramantyo, ke ya hashtag ke Joko Hanung Anwar. Bramantyo, Joko Anwar atau siapalah sutradara pokoknya. sutradara yang mungkin juga absurd juga gitu loh. Biar match nanti. Orang absurd ketemu absurd, siapa tahu jadi karya Amburadul gitu ya, lah. amburadul. Oke. Tutup.